Salam saudara, kita kembali mengikuti ABAM, kita masuk episode 1077. Hari ini saya didampingi oleh Pendeta Dr. Edi. Mari Pak Edi, kita mulai. Seorang wanita usia 34 tahun, status menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Sulawesi Tengah. Jemaat GSJA. Oh ya. Terus, Salam Pak, saya bingung harus bagaimana. Suami saya begitu kasar, kata-katanya kasar, kadang kalau lagi emosi, dia bisa pukul atau tonjok pintu, banting pintu, pokoknya barang dipukul sebagai pelampiasan emosinya. Pernah saya lagi tidak pernah saya lagi tidak di rumah karena anak saya yang kedua membantah, dia pukul pintu, Pak. Kalau sudah saya bicarakan dia sadar sesaat, tapi nanti dibuat lagi. Anak saya yang kedua kadang sudah jadi kasar juga. Itu yang saya tidak mau terjadi, Pak. Saya sudah susah payah berjuang supaya anak-anak saya pintar, taat, dan sopan. Tapi bapaknya dengan watak kasar begitu secara tidak langsung membangun karakter anak-anak yang jadi kasar juga. Dan dia sudah jarang minta maaf kalau berbuat salah. Yang saya tidak mampu, dia kadang suka keluarkan kata-kata kasar terhadap anak-anak kami. ya, Saya berjuang supaya anak saya bisa mendapat kasih sayang dan pendidikan karakter. Saya tidak pernah berkata bodoh kepada anak saya, tapi suami hanya urusan cebok anaknya saja sampai dibilang anaknya bodoh. Saya pun dia bilang banyak bacot. Pak, saya capek dengan keadaan ini. Di rumah dia dengan handphone terus. Waktu ngobrol dengan anak-anak juga seadanya. Suami saya seorang PNS, pegawai negeri sipil. Dia pemain keyboard di gereja. Dan dia juga perokok. Saya sudah berulang kali bicara dan untuk tidak merokok. Dan ingat kesehatan dirinya. Kesehatan anak-anak, terlebih ingat keselamatan jiwanya. Dia tidak pernah merokok di rumah. Karena anak-anak dan mertua saya bahkan orang gereja tidak tahu kalau dia perokok. Jadi dia hanya merokok di kantor. Pak, jujur saya banyak terluka dengan kata-kata dan perlakuan dia. Dia peluk saya hanya diam jika melakukan hubungan suami istri. Saya capek. Sempat terbesit untuk keluar kota bawa anak-anak karena saya takut kewarasan saya terganggu. Tapi saya berjuang untuk kuat. yang pertama jangan cerai. Yang kedua lebih banyak diam. Yang ketiga terus mencari Tuhan. Ikut doa pagi bersama saya jam 5 WIB. Dengarkan Truth ID, doa puasa bersama saya. Menunggu Tuhan pukul dia. Itu aja. Ini juga nggak bisa diselesaikan dengan cara kekuatan manusia. Tuhan yang akan bertindak. Dengan kehidupan dan perilakumu yang agung, yang kudus, anak-anakmu akan melihat sebuah peta kehidupan yang mesti harus dituruti. Ya, jadi jangan lemah. Tuhan akan bertindak. Jangan pakai perhitungan akal pikiran. Percaya kuasa Tuhan. Jangan pakai logika lagi. Harus pakai iman. Ya, pasti Tuhan akan hajar dia nanti sampai dia balik. Tapi kamu harus bersiap kalau Tuhan buat dia nanti dipukul, ya, baru kamu mengerti kamu dibela Tuhan. Oke? Teruskan. Seorang pria usia 35 tahun, status menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Banten, jemaat GSKI, Ya, Kelapa Gading ya. Robot Kelapa Gading. Salam Bapak Rohaniku dan juga tim ABAM. Singkat saja Om, minggu kemarin saya melayani musik di gereja kerabat saya. Di salah satu gereja karismatik ya. Di salah satu cabang karismatik, gereja karismatik di Tangerang. Pada saat itu yang berkhotbah seorang pendeta. Di sela-sela khotbah pendeta ini dia berkata, ada seorang hamba Tuhan yang sempat viral. Beliau mantan dosen saya dan juga kepala asrama. Anaknya dulu saya gendong-gendong, tapi sekarang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak menyangka beliau sekarang berubah. Kita doakan supaya beliau kembali ke jalan yang benar. Sebentar. Ini hoax. Hoax. Saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Potongan khotbah itu potongan yang merusak nama baik saya. Setiap minggu kami masih mengucapkan pengakuan iman rasuli. Betul? Ya benar. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ini mantan murid saya ini. Ya.
Nanti satu kali kalau saya ketemu, disebut namanya di sini ya. Ya, Satu kali nanti mesti harus diberi penjelasan bahwa Pak Eras tidak demikian. Ya, benar. oke. Ini tapi sudah meluas di seluruh dunia. Mengerikan ya. Oke, teruskan. Saat saya mendengar perkataan pendeta ini, saya langsung shock dan rasanya ingin saya tegur langsung di mimbar itu. Dia tidak tahu saja kalau yang main musik di sebelah dia adalah jemaat GSKI dan anak rohaninya Om Eras. Kebetulan saya kenal juga dengan pendeta ini, karena saya pernah juga bantu pelayanan di gerejanya. Akhirnya, selesai ibadah saya kirimkan link YouTube lagu Om Eras yang berjudul Yesus Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Tanpa berdebat, saya kirim juga link album yang berisi tanggapan Om Eras soal beredarnya video hoax itu. Wah, mantap. Mantap. Terus. Pendeta ini berkata kalau ajaran Om Eras sudah melenceng khususnya soal Tritunggal. Sampai beberapa Sinode dia, nggak sinode sampai dia sinode dia dan PGI mengeluarkan apa? mengeluarkan surat kalau ajaran Om Eras sesat. PGI tidak pernah mengeluarkan aja. PGI tidak pernah mengeluarkan surat yang menyatakan saya sesat. Ya. Tidak pernah. Ya, terus Saya jawab Om Eras mengajarkan Tritunggal yang berbeda dengan karismatik ini. dengan karismatik ini. Dan saya mengikuti ajaran Om Eras bukan karena Tritunggalnya, tetapi dari buah hidup beliau yang sudah menyelamatkan banyak jiwa. Bagi saya, pemahaman Tritunggal tidak penting dan tidak mengurangi atau menambah iman saya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat. Yang Bapak mau adalah menjadi serupa seperti Yesus dan sempurna seperti Bapak. Demikian yang saya jawab ke pendeta tersebut. Pertanyaan saya, apakah Om Eras mengenal pendeta ini? Saya pasti lupa karena murid yang saya ajar itu ribuan. Ya benar, Pak. Betul ya Pak Edi? Benar, Pak. Ribuan. Jadi bukan ratusan, ribuan. Tentu tidak saya kenal satu persatu. Tetapi ketika saya menjadi kepala asrama, ya saya memperhatikan serius anak-anak asrama seperti anak-anak sendiri. Ya, waktu saya, uang saya habis untuk sekolah Alkitab itu. Ya, sehingga pada waktu saya keluar tahun 2007, belum keluar dari sinodenya, saya tidak punya apa-apa, nggak punya rumah. Ya, karena investasi saya pasti lebih dari belasan miliar untuk sekolah itu. Ya, termasuk orang ini yang ikut makan nasi yang saya beli atau beras yang saya beli. Ya, Iya. oke, teruskan. Pertanyaan saya, apakah Om Eras mengenal pendeta itu tadi? Apakah jawaban saya ini benar, Pak? Benar, jawabanmu benar sayang, bagus. Mohon koreksinya jika saya salah jawab, Om. Terima kasih, Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayan Om Eras dan juga kepada seluruh tim ABAM. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya thank you untuk anak ini, pemuda ini. Oh, bapak-bapak udah 35 tahun. Udah punya anak. Ya. Saya thank you ya. Dia memperbaiki nama saya. Kalau kamu punya waktu, SMS lagi ke pendeta itu suruh mendengarkan episode 1077 ini. Ya. Kita tidak boleh marah karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya. Tapi dia, lalu kalau dia mengatakan sinodenya mengatakan saya sesat, sebenarnya tidak secara terang-terangan mengatakan itu. Ya. Tapi memberikan kesan demikian. Sebab kalau mengatakan saya terang-terangan sesat, itu kalau disu bisa itu pidana ya. Lalu PGI tidak pernah menyatakan itu. Ya. Saya juga anggota PGPI, malah saya ini wakil bendahara umum. Oke, teruskan. Seorang wanita usia 42 tahun memiliki 3 anak. Salam tim ABAM, saya pecinta Truth.id dan Suara Kebenaran. Sejak ada ABAM, saya nonton ABAM mulai dari episode pertama sampai sekarang. Walaupun ada juga yang bolong. Jadi saya sangat merasa terberkati melalui ABAM ini. Saya juga selalu ikut doa pagi, Pak. Oh ya, sampai sekarang saya belum bisa konsisten ikut doa pagi karena kadang-kadang susah sekali mengalahkan rasa kantuk. Juga harus menyiapkan sarapan anak-anak buat bekal di sekolah. Ya. Terkadang saya sambil masak ikut doa pagi. Apakah Tuhan mengampuni saya ya Pak kalau doa pagi sambil begitu? It's okay, enggak apa-apa. Soalnya ada perasaan berdosa, Pak. Ya, enggak apa-apa. Sambil menyembah hati. Oke.
Pak, belakangan ini banyak masalah menimpa saya mulai dari tahun 2023. Yang mana anak saya kena tumor payudara dan sudah dioperasi pada bulan Juli 2023. Kemudian bapak saya yang sudah usia 84 tahun meninggal di bulan Oktober tahun 2023. Saya merasa bersalah kepada bapak saya. Walaupun selama ini sejak mama meninggal 10 tahun yang lalu, saya dan suami yang lebih sering memperhatikan kebutuhan bapak saya. Sejak mama meninggal, bapak tinggal di rumah kami. Tapi kalau bapak sudah bosan, bapak minta pulang kampung. Begitu terus sampai bapak meninggal. Abang saya sekarang yang nomor 4 tidak bisa berjalan. Ngesot-ngesot kalau mau ke toilet. Saya dibesarkan di keluarga yang keras. Hidup susah, miskin, tapi saya tetap bersyukur walaupun lahir di keluarga yang kekurangan. Mama saya berjuang menyekolahkan kami anak-anaknya walaupun hanya tamat SMA. Bagi anak yang mau sekolah saja yang disekolahkan. Karena kami dari 8 orang anak, hanya 4 orang yang mau sekolah tamat sampai SMA. Singkat cerita Pak, setelah tamat SPG, Sekolah Perawat Kesehatan, SPK, Sekolah Perawat Kesehatan, saya langsung kerja di klinik selama 2 bulan. Karena gajinya langsung saya berikan ke mama. Saya hanya 2 bulan kerja di situ, habis dari situ saya cari kerja dan merantau untuk bekerja. Selama merantau, setiap bulan separuh dari gaji, saya kirim buat orang tua. Dan karena pacar saya sering mengunjungi saya di perantauan, saya pun terjerumus dalam perzinahan. Saya pun minta dinikahi, dan saya akhirnya balik ke kampung, yaitu Medan. Kenapa ya Pak, dosa besar yang dilakukan sulit melupakannya? Padahal kan kita sudah minta ampun sama Tuhan. Ya, kamu harus belajar mengampuni dirimu sendiri dan percaya firman. Firman mengatakan kalau kau mengaku dosa, minta ampun, Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Jangan mempercayai perasaanmu, percayalah firman. Kami menikah tahun 2006, di tahun 2009 saya lagi hamil anak kedua. Suami berselingkuh. Hati saya saat itu hancur sekali. Tapi saya memaafkan karena kondisi lagi hamil. Kemudian saat anak kedua lahir dan masih ASI, di tahun 2011 suami ketahuan lagi selingkuh lagi. Tapi kami pun sepakat untuk bersatu kembali karena sudah punya 2 anak dan malu sama keluarga, tetangga, dan lain-lain. Tahun 2013 lahir anak ketiga kami. Di sini suami sudah mulai sangat berubah. Memang selama ini pun dia selalu bertanggung jawab atas kami, anak dan istri. Saya sudah mengampuninya. Tapi kenapa ya Pak kadang-kadang timbul dalam hati curiga dengan suami? Oke. Curiga tidak salah, tapi jangan menuduh. Ya. Kamu harus tahu bahwa suami tidak pernah bercita-cita mau selingkuh. Tapi dunia telah membuat dia rusak. Jadi kamu harus menerima dia seperti orang yang jatuh atau pasien yang sakit. Demi rumah tangga, demi anak-anak. Pak, saya menderita asam lambung sudah sejak gadis. Puncaknya awal Mei ini saya opname 5 hari. Dari diagnosa dokter saya dispepsia dan anemia. Juga ada miom kecil di rahim kata dokter. Yang saya ingat selalu Pak Eras bilang, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita karena Tuhan sayang sama kita. Kalau dipikir secara manusia, saya tidak sanggup Pak. Tapi Tuhan sangat baik. Dia memampukan kita melewati hari demi hari. Saya ingat nasihat Pak Eras, asal bisa dilewati dan hari demi hari, itu sudah lebih dari cukup. Makanya Pak, saya selalu dengar Abang karena masih banyak orang yang lebih susah dari saya. Iya. Lanjut Pak, ke Abang yang nomor 4 tadi. Dia pernah memukul bapak saya di depan saya sendiri sampai saya jerit minta tolong waktu saya masih SMP. Abang yang ngesot itu? Iya. Terus? Abang saya juga pernah dipenjara karena memukul bapak atau orang tuanya orang. Jadi orang tuanya yang lain Pak. Orang tua tetangga mungkin Pak. Sewaktu bapak saya masih hidup dia bilang ke saya, jangan kamu manjakan bapak itu. Tapi saya tidak mau dengar abang ini karena saya berpikir orang tua adalah tanggung jawab anak untuk kebutuhannya. Apalagi sudah renta. Maaf ya Pak, kepanjangan WhatsApp saya ini. Semoga tim abang berkenan membaca ini. Saya juga mau beri sedikit persembahan Pak ke truth.id. Walaupun dia tidak limpah ya. Yep. Waktu kecil kita dimanjakan orang tua. Setelah orang tua kita jadi tua, kita harus memanjakannya. Itu mutlak. Teruskan. Terima kasih Pak, semoga Pak Eras sehat selalu agar bisa terus membimbing kami yang masih sangat duniawi ini.
Doakan saya ya Pak, yang masih muda emosi, tapi setelah emosi dalam hati, kenapa ya sampai emosi? Padahal kan bisa belajar diam, diam, diam. Aduh, lucu banget. Ini, aduh, terus ini ya. Itu, Terus maaf Pak kepanjangan, terima kasih. Tuhan memberkati pelayan Bapak. kita mau bilang ini, olong doh ragu tuh di bakasan Tuhan. Amin. Amin. Kamu pasti disertai Tuhan, ya. Suamimu suruh ikut doa pagi, mendengarkan khotbah Truth ID supaya perubahannya makin nyata, ya. Kamu harus menjagai dia. Kemungkinan dia jatuh lagi masih bisa. Tapi jangan sampai terjadi. Kamu yang harus menopang. Kamu harus membawa keteduhan, jangan melukai hatinya. Buat suasana indah di rumah dengan hidup yang kudus, ya, berkarakter Allah. Itu akan menjadi khotbah yang mengubah suamimu dan anak-anakmu. Karena firman Tuhan mengatakan, suami yang tidak takut akan Allah ya bisa diselamatkan oleh istri yang takut akan Allah. Oke, teruskan Pak. Seorang wanita usia 52 tahun, status menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Banten, salah satu jemaat karismatik. Ya. Salam Pak Pendeta Erastus dan tim Abam yang diberkati Tuhan. Saya ingin bertanya, bagaimana menghilangkan rasa sakit hati akibat suami selingkuh online? Selingkuh online. Aduh, terus Kami sudah menikah selama 24 tahun setelah berpacaran selama 10 tahun. Umur suami saya 53 tahun. Kami memiliki 3 orang anak laki-laki yang sekarang sudah beranjak dewasa. Orang tua saya adalah hamba Tuhan dan gembala di gereja kami. Jadi saya sudah melayani Tuhan sejak remaja. Saya melayani sebagai worship leader, guru sekolah minggu, paduan suara, dan suami saya juga ikut melayani di gereja. Anak-anak kami juga aktif di gereja dan melayani Tuhan. Suami saya tidak memiliki pekerjaan, hanya berjualan makanan olahan sesuai pesanan atau dititip di pasar. Sedangkan saya bekerja di Jakarta dan jadi tulang punggung keluarga. Aktivitas suami lainnya hanya antar jemput saya, nonton YouTube, main game, dan sosial media lainnya. 3 bulan yang lalu, saya mendapati handphone suami saya tidak terkunci. terus Dan saya bisa melihat isi chatnya. Rupanya, suami saya memiliki banyak teman chat dan grup yang isinya saya tidak kenal. Tapi yang parah adalah ada chat suami dengan satu wanita yang sangat intens dan mesra. Suami saya memuji wanita itu, mengatakan kangen dan menanyakan kondisi wanita itu. Wanita itu adalah teman alumni sekolah suami saya. Mereka tidak kenal waktu di sekolah, tapi kenalan waktu ada acara reuni tahun 2010. Mereka pernah bertemu tahun 2010 dan tahun 2015 di acara reuni. Wanita itu tinggal di kota lain, masih single, kerja di perusahaan besar dan memiliki posisi yang lumayan. Setelah saya bongkar histori chat suami saya bisa melihat selama ini mereka saling menanyakan kabar, kondisi di kota masing-masing, kirim link berita yang sedang tren, artikel kesehatan, curhat keseharian mereka, bahkan kirim link lagu rohani. Sampai akhirnya mereka makin ngaur dan saling memanggil saya. ampun. Terus Walaupun mereka tidak selingkuh secara fisik, tapi chat mereka cukup membuktikan bahwa suami saya sudah selingkuh dari saya. ya. Saat itu, saya minta suami saya telepon wanita itu untuk memutuskan hubungan mereka. Suami saya menuruti dan segera menelpon wanita itu dan berkata tidak akan chat atau telepon lagi. Wanita itu juga minta maaf kepada saya dan berjanji tidak akan berhubungan dengan suami saya lagi. Saya sangat kaget, terpukul dan sakit hati mendapati kenyataan tersebut. Karena saya tidak menyangka suami saya tega berbuat itu kepada saya. Selama ini, suami saya sangat setia kepada saya. Tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kegenitan dan tidak pernah menyebutkan bahwa dia punya teman dekat, apalagi seorang wanita. Tapi ternyata suami saya sudah berhubungan intens dengan wanita itu selama 14 tahun. Wah, lama sekali ya. Memang selama ini suami saya tidak pernah membiarkan handphonenya dipegang oleh saya dan anak-anak, dan handphonenya selalu dikunci. Menurut suami saya, dia hanya iseng, ngaur dan gombal kepada wanita tersebut. Saya tidak percaya. Bagaimana suami saya yang pendiam bisa iseng dan ngaur serendah itu kepada wanita lain? Sejak hari itu setiap hari saya menangis, marah dan kecewa berat. Saya juga bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan suami saya berbuat itu di belakang saya?
Mengapa saya yang setiap hari sibuk karena harus bekerja mencari nafkah malah dihianati oleh suami sendiri? Mengapa Tuhan tidak memberikan tanda-tanda atau memperingati adanya kecurangan pada suami saya? Saya sampai tidak bisa berdoa, baca Alkitab, dan menangis jika mendengar lagu-lagu rohani. Saya terus menangis karena saya merasa sangat bodoh dan tertipu. Suami saya menyesal dan meminta maaf kepada saya. Sebentar. Yang pertama, kamu marah kepada Tuhan. Karena kamu berharap Tuhan mencegah. Tuhan pasti sudah mencegah. Hanya suamimu tidak mau dicegah. Tuhan sudah berkata kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah ini, kalau kau makan, kamu mati. Tapi Tuhan tidak akan menghalangi waktu Adam dan Hawa makan buah yang dilarang Tuhan tersebut. Karena Tuhan memberi kehendak bebas kepada manusia. Tuhan tidak bisa mencegah ketika suamimu sudah mengambil keputusan untuk bersalah. Kita semua juga bisa buat hal yang sama. Ya, itulah kedaulatan yang Allah berikan kepada individu. Mau suci bisa, mau tidak suci bisa. Lalu kamu marah karena kenapa Tuhan tidak memberi signal, Tanda-tanda. tanda. Tuhan sudah beritahu. Ketika suamimu tidak mengunci handphone, bukan tanda-tanda lagi, Tuhan tunjukkan itu. Ya, jangan marah kepada Tuhan. Ya, jangan melawan Tuhan. Jangan. Terus. Sejak chatnya ketahuan, HP suami saya tidak dikunci. Dan saya sudah bisa membaca dan melihat seluruh aktivitas di handphonenya. Itu menunjukkan dia bertobat. Ya, terus. Dia juga sudah berhenti main game dan sekarang dia lebih perhatian kepada saya dan anak-anak. Ya, suami yang belum pernah jatuh belum tentu lebih baik dari suami yang pernah jatuh. Terimalah dia kembali. Kalau dia bisa berubah, dia bisa lebih baik dari pria yang belum pernah jatuh. Terus. Tapi saya masih sakit hati, marah dan menangis jika ingat kata-kata mesra suami dan wanita itu yang sempat terbaca. Kamu jangan memanjakan perasaan. Demi masa depanmu, masa depan keluargamu, buang perasaan seperti itu. Move on, ya. Move on. Oke, terus. Saya teringat bagaimana suami saya selalu teringat kepada wanita itu dalam setiap momen pernikahan kami. Saya penasaran apa saja yang mereka bicarakan dan sampai sejauh mana. Tetapi suami saya tidak mau cerita detail dan sepertinya masih ada hal-hal yang ditutupi dan tidak mau diceritakan. Selalu saja orang punya rahasia dan orang berhak untuk menyimpannya. Tapi kalau Tuhan belum membukakan, ya berarti kamu belum perlu tahu. Ya, terus. Saya ingin memaafkan suami saya dan tidak mau berpisah. Tapi saya ingin suami saya jujur kepada saya. Tidak perlu. Sudah ditutup, lupakan. Forgive and forget. Kamu egois, ya, masih mau mencari kesenangan sendiri. Lupakan. Kalau tidak, kamu menyakiti dirimu sendiri dan hubunganmu tidak pernah pulih dengan suamimu. Terus, Tolong bantu saran dan nasihatnya Pak Eras, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa pulih kembali dan melupakan rasa sakit hati ini. Dari tadi sudah saya nasihati itu. Ikuti apa yang saya nasihatkan itu. Dan yang perlu saya tambahkan, doa setiap hari jam 5 waktu Indonesia Barat. Dan kamu mempunyai doa pribadi. Selain doa bersama saya, doa pribadi, terus mendengarkan khotbah supaya kamu mengalami pembaharuan pikiran. Itu terapi yang luar biasa. Terapi yang jitu. Terapi yang sangat berkuasa. Saya harus pulih dan bangkit karena saya harus bekerja untuk keluarga dan harus melayani Tuhan. Terima kasih sebelumnya Pak Eras, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Eras dan tim. Ya, saya kira nasihat-nasihat saya sudah cukup tadi ya. Sudah cukup. Kamu harus ingat bahwa suamimu tidak pernah kok merencanakan mau berkhianat itu. Setan telah menjebak dia. Dia sakit. Jadi kamu harus rawat dia. Jangan dendam. Kecuali kamu mau menghancurkan hidupnya, hidupmu dan hidup anak-anakmu. Buang semua perasaan dendam itu. Minta pemulihan dari Tuhan. Lewat doa bersama saya jam 5 waktu Indonesia Barat, doa pribadi, dan melalui mendengarkan firman. Kalau perlu doa puasa. Oke, teruskan. Seorang pria usia 46 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, pekerjaan wira swasta, tinggal di Papua Barat. Salam Bapak Eras dan tim Abam yang diberkati Bapak Elohim Yahweh.
Mohon pencerahan dari Bapak rohani. Semenjak 8 tahun lalu, saya berhenti dari pekerjaan saya sebagai penyedia jasa konstruksi dan jasa konsultan bangunan karena saya seorang sarjana teknik sipil. Hal itu kami putuskan karena beberapa pertimbangan. Saya berhenti dan melanjutkan pekerjaan saya karena dalam dunia ini, dalam hal mendapatkan tender itu, penuh dengan manipulasi dan spekulasi. Mulai dari markup, gratifikasi, dan realitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan spekulasi, karena dituntut untuk bayar fee yang nilainya tidak sedikit. Tidak sesuai dengan spek maksudnya ya. Oke, terus? Bisa sampai 10% dari nilai kontrak. Maka kami lebih memilih hidup apa adanya, asal halal daripada hidup dalam kelimpahan materi, tetapi binasa. Selama saya berhenti dari kerjaan, saya hanya di rumah saja, jaga anak. Sembari mengisi waktu saya beternak babi untuk sedikit membantu ekonomi keluarga kami. Semenjak tahun 2010, saya sudah mengikuti pengajaran Pak Eras. Dan saya sangat signifikan berubah dari prinsip-prinsip pengajaran yang saya terima dan berjuang untuk memenuhinya walaupun harus jatuh bangun dan berjuang sebisa-bisanya. Dalam pelayanan saya di sebuah gereja kecil dekat tempat tinggal kami, Gereja Pentakosta, saya selalu dipercaya untuk berdiri menyampaikan firman Tuhan. Baik di ibadah raya maupun ibadah-ibadah lainnya. Dan pastinya spirit yang saya dapat dari Bapak Eras soal kesucian, langit baru, bumi baru, dan tanggung jawab. Walaupun ada resistensi, tapi saya masih dipercaya dan tetap jalan. Ada penolakan ya, resistensi. Terus. Pak, ya. Gembala saya banyak jabatan di luar jemaat kami. Oke, Dan lain-lainnya. Jadi dia punya jabatan di Organisasi. interdenominasi, jabatan juga di sinodenya. Oke, terus. Beliau sangat sibuk dan sering keluar daerah karena tuntutan tugas-tugas beliau. Jadi sebagai majelis jemaat, saya sangat sering mendapatkan kepercayaan melayani jemaat. Juga di persekutuan-persekutuan sosial masyarakat yang saya ikuti. Juga sering dipercayakan jadi pelayan firman. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana keadaan saya yang begini, Pak? Tepatkah? Tidak masalah. Tidak menjadi masalah. Terus? Apakah ini bagian dari kepercayaan Tuhan yang harus saya tunaikan? Benar, itu kepercayaan Tuhan. Terus? Bolehkah saya mendapat bimbingan rohani dari Bapak dan tim? Saya takut salah dalam menjalankan tugas. Pasti saya bersedia. Ya, ikuti doa pagi dengan saya jam 5 waktu Indonesia Barat. Jika membutuhkan buku, kami akan membantu. Dengarkan khotbah saya. Itu akan sangat memberikan inspirasi Anda berkhotbah di gereja. Terus. Bolehkah saya dibekal dengan buku-buku Bapak sebagai referensi amin. Untuk memberi saya pengetahuan Alkitab yang baik? Terus. Khususnya buku-buku perihal bagaimana berkhotbah yang baik, benar, dan efektif. Oke, Anda itu buku saya mengenai hermeneutik ya. Nanti biar dikasih. Oke. Apakah Bapak ada rencana buka pelayanan di Manokwari, Papua Barat? Kalau misalnya sudah ada, bisakah Bapak tolong kasih infonya? Belum ada. Belum ada. Ya, kamu tetap di gereja itu. Kalau kamu tidak punya gereja, kamu yang menjadi cabang kami. Oke, teruskan. Sekian Pak dari saya, maaf kepanjangan. Saya yakin Bapak punya marifat untuk bisa menilai ketulusan saya dari menuliskan pertanyaan ini. Saya rindu menjadi bagian dari gerakan menangisi jiwa-jiwa yang tersesat oleh ajaran manusia yang jauh dari ajaran Injil Yesus Kristus yang murni dan roh-roh agamawi yang tidak mudah untuk dirobohkan. Bapak Elohim Yahweh kiranya memberkati pelayanan Bapak Eras. Luar biasa, kamu akan menjadi bagian dari movement atau gerakan ini. Saya senang membaca ini. Kamu akan menjadi salah satu dari perwira-perwira tingginya. Oke, cukup sampai di sini. 1077 kita akan lanjutkan nanti di episode 1078. Tuhan berkati.